Ini berarti bisa tenggelam ke air? Tenggelam ke air. Dimasukin dalam air bunyi? Masukin air bunyi. Serius, Mas? Disiram-siram air segitu semprot? Wah, disiram mah merem dia. Iya toh, orang tenggelam kok cuma disiram. Lah berarti speaker kalau misalkan mau bagus? Iya, kasih air aja dalamnya. Sound system adalah subwoofer. Itu gimana, Mas, menurut Mas? Ya, nggak apa-apa, boleh-boleh aja kalau keyakinannya seperti itu. Karena sound system itu seperti agama, susah. Iya toh. Halo netizen semua. Kali ini edisinya lagi di Bali dan kita sudah bertemu oleh salah satu senior, Pak. Senior. Jadi gua ada di mana ya? Kali ini kita udah ada di X9. Wah, ini salah satu speaker made in Indonesia yang cukup populer di Indonesia sendiri. Barang-barangnya, produk-produknya top, keren semua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Sony di dalam. Tapi sebelum ke dalam, jangan lupa untuk teman-teman netizen semua subscribe, like, dan komen, dan share semuanya. Kita kupas X9 sampai habis. Oke, cek bisa. Halo netizen semua, waduh balik lagi di edisi podcast yang ke berapa nih kita episode? Udah banyak banget ya kok ya. Halo netizen, apa kabar? Nah ini udah ya, karena ini hanya satu kamera yang nggak bisa gerak-gerak, nggak bisa dua angle, jadi mohon pengertiannya. Tapi langsung aja, di samping saya sudah ada salah satu suhu, salah satu orang yang memang sudah menggeluti di persilatan person sisteman ini udah sangat lama banget, udah senior banget. Langsung aja Mas Sony. Wih. Nanti ada ini efeknya. Ya, ngomong. Halo Mas Sony. Halo juga. Selamat datang. Halo ini Mas. Iya, Mas. Iya. Mas Sony. Ya. Netizen ini kan banyak loh Mas yang minta, Mas ke ini Bali X9. Wah, ya, X9. Tapi mungkin saya rasa akan banyak netizen yang mungkin belum semuanya kenal lah. Sebetulnya X9 itu apa sih, Mas? X9 itu adalah brand, merek sebuah produk speaker yang dulunya adalah bukan merek, dulunya adalah seri dari salah satu produk saya yang belum dikomersilkan. Jadi sebelum kita jual bebas, kita udah bikin yang kita gunakan untuk rental kita sendiri. Loh, berarti X9 itu sebetulnya sebuah brand. Sekarang ini sebuah brand. Sekarang ini. Dulunya adalah sebuah seri customize kita. Ya, jadi ada X1, X2 dan bla 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 bla. Terakhir adalah X9 yang kita gunakan untuk perjalanan rental kita sendiri. Nah, kemudian X9 ini yang terakhir ini itu kita pakai kurun waktunya cukup panjang, bertahun-tahun. Padahal saya punya speaker build up, tapi yang saya pakai X9-nya itu. X9, oh iya. Setelah saya sadar bahwa kayaknya ini asik deh kalau kita bikin massal dan kita lempar ke pasar. Saya pilihlah X9 itu jadi brand. Jadi brand. Sudah kita patenkan. Sudah dipatenkan. Iya, tahun 2014. Oke, saya potong ya. Mas. Sekarang tadi dibilang bahwa sekarang sudah menjadi brand. Ya. Nah, mungkin netizen nih belum tahu ya, belum ada yang tahu kali ya bahwa sebelum menjadi sebuah brand
Itu story behind-nya gimana Mas? Mas Sony sendiri Mas? Saya rental Mas. Wah, awalnya rental? Saya rental dari tahun 2000 berapa ya? Lupa saya. X9 kan 2013, berarti sebelum 2013, mundur 5 tahun. Tahun berapa? Sebelum 2000? 13. Mundur 5 tahun? Mundur 5 tahun. Berarti 98? Iya. Ya, 96, 97, 98 terus sampai 2013. Kita rental. Di daerah mana Pak? Di Bali. Oh, di Bali dan Banyuwangi. Jadi dulu saya pakai teknik desa maupun kota. Sebelum saya berdiri rental di Bali, saya di Banyuwangi dulu. Oke. Barang dari sini, job-job Banyuwangi, berangkat ke sana, event-event pulang lagi sini. Setelah kita udah untuk melatih anak-anak juga waktu itu. Setelah udah pinter, masa pinter, baru masuk Bali. Itu ceritanya. Oh, baru masuk Bali. Baru masuk Bali. Nah, berarti awalnya rental Mas ya? Rental. Lama tuh Mas? Ya itu tadi, 2013 mundur. Lumayan lama. Sebelum 2013 itu berjalannya pakai rental. Rental. Barangnya semua custom sendiri. Awalnya tidak. Awalnya tidak. Awalnya masih pertama kali beli itu merek apa dulu ya, speaker yang single 15. Ya itu deh barang Cina. Belum branded. Oh belum. Belum branded. Setelah itu baru saya beli HK proyektor. Tahu toh? Tahu dong. HK proyektor. Beli lagi Semak. Ya. Beli lagi Biema ya, Biema bukan BI ya. Bukan, tapi ya. Biema. Seri Gamma yang 3-whip. Liner ya, yang beratnya minta ampun tuh 105 kilo. 105 kilo. Nah, mungkin dari situlah akhirnya berat banget, saya kasihan kru. Satu biji diangkat orang 4 tuh setengah mati tuh waktu itu. Sorry ya, ini brandnya kesebut. Akhirnya terinspirasi, bagaimana saya bikin speaker yang ringan, mudah operasionalnya. Akhirnya bikinlah seri double 12 tweeter X1 versi custom ya. Pertama kali produknya adalah X1 Lenere custom double 12 tweeter komponen ACR. Sudah ACR tuh pada zaman itu. Terus ya udahlah, eksperimen lagi berikutnya X2, X3 bla 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 bla, terakhir X9. Mempertajam yang awal tadi, jadi kembali ke awal lagi double 12, tapi kita fokus lebih bagus lagi lah. Itu kira-kira pada zamannya Seventeen masih. Iya. Baru naik-naiknya itu. Zaman itu. Cangcuter, Bondan Prakoso pada zaman itu. Gitu deh. Berarti tapi Mas Sony, ya. membuat produk, untuk bisa membuat sebuah produk itu kan nggak gampang. Tapi kalau boleh tahu memang Mas Sony maksudnya kok bisa sampai wah kepikiran itu, pernah belajar kah atau bikin memang itu eksperimen sendiri kah atau cuma penasaran sendiri ya bagaimana? Iya. Iya, seperti yang sering kali ditanyakan teman-teman. Saya katakan bahwa saya belajar di banyak guru. Belajar di banyak guru. Saya rangkum, akhirnya yang pertama kali sebenarnya bukan Lenere double 12 itu. Kolom ini yang pertama muncul. Sudah sorot, nanti iya. Saya tampilin cuplikannya kolom memang. Iya, saya sangat tertarik dengan kolom pada saat itu. Kenapa? Wah, ini mungil loh, kecil loh. Cuman tantangan saya pada waktu itu, bagaimana sekecil ini bisa untuk live band. Ya. Bahkan bagaimana bisa untuk konser di lapangan gitu loh. Dan terwujud itu. Tapi melalui berbagai rintangan lah ya, polemik-polemik yang orang mengatakan tidak mungkin. 2013. Sudah. Nah, latar belakang kenapa saya milih itu? Kenapa saya milih kolom yang komponennya pasti kecil? Itu dari tercetus dari TV pada zaman dahulu kala. Pasti tentunya TV itu kan komponennya pasti kecil.
Tapi kenceng loh itu. Oh iya. TV kenceng loh. Mengalami nggak? Ini cerita yang saya ulang nih. Mengalami nggak ketika kita nonton TV di rumah? Orang tua kita ribut, kakak kita ribut. Kecilin. Kenceng loh itu. Dan komponennya kecil, tipis. Awalnya dari situ. Logika saya begitu. Itu dengan 2 biji komponen toh. Nah kalau ini saya susun beberapa komponen. Saming. Kan begitu logika saya pada saat itu. Akhirnya saya terjemahkan ke ya ini. Ya. LX seri ini yang pertama kita launching. Pertama kali. Itu. Dan itu pada akhirnya berjalannya waktu dari membuat X1 sampai ke X9 Iya. baru dipatenkan menjadi sebuah brand. Ya, setelah berani kita launching tahun 2013 bulan Juli kita launching undang pahlawan yang main dan luar biasa sambutan ini ya pendengar murni nih. Tapi rupanya nggak semudah itu, saya terlalu GR. Wah, dipuji-puji itu yang bahaya. Bener. Dipuji, wah cakep, mantap, bagus. Bahaya. Saya terlalu sombongnya muncul, wah sendiri. Ternyata nggak laku. Pada saat itu yang di pikiran saya begitu selesai launching, laku nih gitu kan. Nggak laku. Nah dari situ sempat shock juga saya, mikir gini. Akhirnya saya perbaiki apa sih kekurangannya, introspeksi. Pada saat itu grillnya masih belum seperti ini, masih kain. Oh, oke. Nah, saya kan lupa nih, hanya mikirin suara doang. Tampilan kan penting. Masih kain ini. Itu satu. Kedua, dia dikerjakan masih manual, tukang kayu manual. Jadi ketika launching saya udah punya stok banyak loh. Kita buang semua, nggak kepake. Nggak presisi. Kita pasang grill berikutnya, ada yang nongol, nggak sama. Kita pasang komponen speakernya, nggak sama lubangnya. Karena manual. Dari situ, beli CNC saya. Beli CNC? Dari itu, saya beli CNC. Nah, yang ini kita hancurkan. Bahkan waktu penghancuran itu saya bikin live di Facebook itu. Iya. Iya. 2013 yang harusnya dirasa wah ini kayaknya untung karena sudah shout out, sudah pameran. Belum pameran. 2013 baru launching di Kute ya. Tadi gitu. Harusnya berpikirnya berarti wah nih launching nih harusnya laku nih. Ternyata enggak. Tidak segampang itu ternyata. Tidak segampang itu. Orang pasti akan hanya berpikir dari diri kita sendiri, tidak berpikir kita sebagai orang lain. Kalau kita lihat ini cakep, enggak malu dong kalau rental pakai produk itu atau kafe pakai produk itu, malu. Dari situlah kita introspeksi, apa sih salahnya? Suara udah oke kok, gitu loh. Ternyata tampilannya nggak bagus, terus akhirnya kita perbaiki juga dari suara, kita perbaiki juga. Dulu awalnya Twitter di atas dulu. Oke. Perbaikannya sampai sekarang Twitter di tengah, Diapolito. Iya. Itu dulu. Twitter di tengah sampai sekarang. 5 bulan baru terjual. Oke, tipenya apa tadi Mas? LX 4811. LX 4811. Speknya sendiri berarti dia berapa kali berapa? 4 inci kali 8 biji. 4 inci kali 8 biji. Twitter 1 biji, 1 inci. Di tengah posisi. Itu ya hampir sama kayak kalau FPT punya CL 406 ya. 406 itu 4 kali 6 in ya. 6 kali 4 in, sorry. 6 kali 4 in. FPT juga ada 6 kali 4 in, dia kolom juga. Dan clarity-nya, kencangnya, dan itu bisa di-array berdiri juga. Bisa di-array berdiri. Tapi 2013 udah kepikiran, masa karena nggak tahu duluan siapa ya? Seingat saya kayaknya sudah ada, ya? Enggak. Sudah ada. Tahu saya kolom pertama kali itu EAW. Ya, yang cuman pertama kali ngeluarin kolom pertama kali itu. Cuman pada zaman itu kan saya kan belum belum zamannya internet. Betul. Belum zamannya internet. Kok bisa kepikiran karena di era 2013 setahu aku tuh lagi hype-nya Lenore loh Mas. Wah, itu garis keras namanya. Iya, 2013. Tapi FPT saya ingat sudah ada. Betul. Karena di sini kan ada ininya. Iya. Ya, ada dealernya di sini.
Karena pada zaman itu saya ingat kok memang orang lagi memang linernya sih seksi-seksinya lah itulah. Ya, tapi kolom saya kan beda. Jadi saya kembangin lagi gitu. Bagaimana itu tadi ke awal tadi bagaimana kolom yang bisa live band, kemudian bisa syukur-syukur bisa konser lapangan. Kita ambil contoh salah satu brand dan saya pelajari itu, saya cari di internet. Ada nggak sih? Saya nggak nemu pada waktu itu. Adanya salah satu produk itu, jadi pemain gitar misalnya ya, kolomnya ada di belakangnya. Setiap pemain satu. Oh, okay. Ada deh nanti kita lihat. Kenapa? Saya mesti cari tahu nih di luaran sana sudah ada belum yang katakan LR gini tapi sudah bisa ngeband. Okay. Pada saat itu nggak tahu perkembangan zaman ya. Pada saat itu seperti itu. Saya belum nemu yang pasang LR sama sub kita full band. Bahkan pada saat itu saya konsep tanpa floor monitor, tanpa ampli gitar. Jadi pemain bermain di depannya speaker. Jadi backline-nya kosong ya? Iya. Itu juga, wah heboh juga nih pemain. Wah nggak feedback pasti. Nggak apa tuh bahasa awamnya kalau feedback? Storing gitu kan. Nggak storing gitu kan. Coba aja deh. Mas, ada tamu mas. Mau taruh di sini? Ya, itu tadi ada tamu sedikit aja. Di sini minumannya agak beda. Ini teh. Teh loh, ini teh loh. Jangan mikir apa-apa teh mas ya. Ini teh loh. Itu kiriman dari apa netizen itu. Iya serius dari netizen. Ini teh tapi panas. Oke Mas Sony. Akhirnya terbentuklah X9 dan produk pertamanya tadi adalah kolom, ya. Kolom. Berjalan dengan mulus berarti? Tidak pada awalnya, tapi saya bisa buktikan tanpa banyak kata. Pembuktian bukan dengan kata-kata, tapi praktek. Konsernya Senloco kita pasang berapa? Senloco ya dulu awal-awalnya 12 kiri 12 kanan. Itu kolom bisa dibuat tenar ya berarti? Dibikin horizontal, ditidurkan. Oke, 12 biji. 12 biji kan pendek banget. Dia kan cuma 14 cm. Oke. 14 cm kali 12 cuma berapa? Nggak sampai 2 meter loh. Tipis dan nggak sampai 2 meter. Ya, Senloco. Dangdut, kita trial kita ada pameran kan di sini, dangdut. Kita trial pakai itu. Setelah trial, kita berani ikut ini Smack. Ikut Smack pertama kali seri itu juga. Ikut Smack pertama Ikut Smack. Lucu ya, lucu banget, dia kecil sendiri. Pas kebetulan dapat posisi paling ujung juga kita. X9. Gitu. Tapi pernah nggak ada yang mungkin sampai kayak, waduh apa ini kok kolom mana? Ya banyak lah. Banyak dari banyak latar belakang bidang mereka lah. Dari kalau yang pakar banget kan pasti kolom nggak bisa jadi lenere. Kalau dari yang awam-awam, masa sekecil itu bisa buat ngeband? Sampai sekarang masih berpikiran gitu. Kan begitu, 10 in aja jebol terus kok. Betul. Itu banyak sekali dulu seperti itu. Begitu kita praktekin, ya diem mereka. Buat mereka yang jantan lah mau mengakui. Yang nggak jantan ya sampai sekarang nggak pernah mau mengakui toh. Diem aja ya. Ya gitu. Oke Mas, X9 sendiri pernah sampai mengikuti exhibition di Eropa. Kok bisa? Tahun 2019 ya? Itu 2019? Iya, kita ke Musik Messe 2019. Oke. Saya registrasi lewat internet, daftar untuk ikut. Waktu itu Bekraf ya, yang mengadakan itu. Saya lolos, dan itu waktunya mepet sekali. Pada waktu itu kurang seminggu saya baru dapat info dari teman kita juga, si Mas Eno. Itu di mana Mas lokasinya? Lokasi apanya? Lokasi exhibition atau apa pameran? Di Frankfurt, Jerman. Waduh, made in Indonesia? Made in Indonesia. Ada di Jerman? Biasa aja kali. Cuma pada saat itu barangan siapa Mas? Memang ada sebelumnya juga?
Saya nggak ngerti, katanya pada waktu itu sebelumnya ada teman kita juga brand Indonesia, ya, tapi tidak ya Mas Hari, tapi tidak melalui ini kan, dia pribadi. Saya melalui pemerintah, jadi pemerintah mengadakan pameran bersama, jadi campur dengan ada gitar, ada drum gitu loh, dijadikan satu booth, ya. Satu booth itu Indonesia gitu loh. Salah satunya kita. Bareng aku lihat ada Seruni Audio juga ya? Seruni ya, Seruni. Si Mas Cucu. Mas Cucu, ya, betul. Cucu. Halo Mas Cucu. Aku nanti mau ketemu dia di Jogja nanti. Gitarisnya siapa? Mas Cucu kan gitarisnya ini. Iya, itu orang, dia diem-diem Mas, nggak pernah mau tahu dia siapa. Oke, itu ke Eropa dan Ya. pameran di sana. Gimana respon orang-orang? Iya, biasalah. Kebetulan waktu itu kita posisinya, saya ya, product speaker tidak berada di posisi speaker, di hallnya speaker. Kita kan bersama. Oke. Tetapi kalau buat saya hanya 1-2 orang itu sudah luar biasa. Jadi kita dikunjungi dari apa ya, perwakilannya Sinar Baja yang di sana kan ada itu. Oke. Ya, bahkan saya mengatakan bahwa ini komponen pakai Sinar Baja. Mereka sendiri nggak percaya bahwa yang saya pakai adalah Sinar Baja. Sinar Baja. Itu orangnya Sinar Baja yang di sana. Awal penggunaan di kolom itu ya? Belum. Sinar Baja. Sinar Baja. Iya. Wow. Berarti semuanya benar-benar full barang dari Indonesia. Powernya pakai apa? Power kita bebas. Bebas mengikuti kemampuan para pemilik. Tapi pada saat itu awal-awal pakai apa? Masih ingat nggak? Pakai Digam. Apa? PowerSoft Digam. PowerSoft. Yang saya pakai untuk riset pertama. HP. HP ini apa netizen? Itu HP San. Saya pertama pakai PowerSoft untuk PowerSoft. Untuk riset pertama ya. Ambil datanya segala macam. Jadi ya seharusnya begitu. Bukan terbalik, kita pakai power salah-salahan dengan harapan nanti ketika dipakai power bagus akan bagus, gitu. Tidak seperti itu. Waktu kita cari ambil data, kita riset harus power yang benar-benar bagus. Jadi setelah nanti digunakan power yang nggak bagus pun standarnya itu. Oh oke. Tetap ada standar SOP dari suaranya itu. Saya pribadi ada kan beda-beda nih, beda-beda desainer. Dan apa ya, ada sesuatu yang nggak mungkin saya cerita ya, karena standar secara apa ya internasional katakan plus minus 3 dB kan ada gitu ya. Tapi kan tidak selalu gambar kita lihat plus minus 3 dB, suara kan tidak tentu seperti itu. Betul. Nah, di situ. Betul. Sampai sekarang Mas, X9 sendiri berarti sudah berapa banyak produksi yang sudah dibuat? Saya nggak hitung, ini mungkin per hari ini 20 ada kali. Ada 20? Ada 20. Produknya ada apa aja selain kolom? Ada linernya juga sekarang? Ada linernya, kita punya... Konsus? Ada. Single 12? Single 12 nggak ada, single 10 ada. Single 10 iya. Biasanya untuk kafe yang... Monitor juga nih, Wages? Ah ya, ini 12. Apa tipenya Mas? MX 1201. MX 1201. Iya. Nah ini saya desain juga agak-agak gimana ya, nggak lazim juga. Ini kan terlalu, karena pada waktu itu saya fokus ke kafe. Oke. Saya buatin monitor untuk kafe. Kenapa? Kafe itu kan di Bali ya, banyaknya kan tempatnya kecil sekali panggungnya. Ya. Jadi dispersinya ini kan nggak ini, apa ya, deket banget gini loh. Iya. Nggak seperti lazimnya kan. Nah ini buat di panggung gede nggak bisa nih, harus mendekat. Oh, dispersinya ya? Ya, angelnya dia. Iya. Tapi kita ada yang perbaikannya ada. Perbaikannya ada. Sudah 20 produk, 20 tipe seri. 20 tipe seri. 20 tipe. Termasuk liner array, point source, kolom. Iya, kolom. Wah, itu termasuk cepat tapi Mas, 2000. Ya enggak lah, kita udah bentar lagi 10 tahun udah. Iya, cuma Juli. 10 tahun ngebuat 20 1 tahun 2 lah, ya. Iya dong. Iya kan? Masih normal lah, setahun 2.
terlalu cepat juga nggak bagus juga, toh. Bingung pasaran nih. X9 sendiri itu sebetulnya mengadaptasi lebih kemana sih Mas? Ada nggak sih? Mungkin Mas Sony nih, oh saya tuh terinspirasi sama ini yo. Teknologi entah bentuk. Teknologinya tidak, bentuk juga tidak. Saya lebih banyak menghayal bebas ya kalau bentuk teknologi. Kalau suara mungkin saya terpengaruh pada zaman itu ya mungkin apa ya pergaulan pada zaman itu mungkin DAS sama Genelec. DAS sama Genelec. Iya, pada zaman itu. Suara ya? Suara. Tapi yang saya sampai sekarang ya Genelec lah. Oke. Genelec. Tapi kan sorry ya, bukan menyamain, tidak. Ya. Kuping saya biasakan Ya. dari Genelec gitu. Ya. Jadi kalau ada aneh dikit, hafal nih, oh ini nggak bener gitu loh. Gitu. Oke. Genelec ya? Genelec. Untuk sound yang seri berapa? 6 inci ya? Ya. Yang paling itu high-nya flat banget tuh dia. Jadi kuping itu. Semuanya, semua produknya? Semuanya. Biasanya nggak tahu kalau desainer lain ya, tapi kalau saya, kata teman-teman, kata pemakai itu, seri apapun tuh rata-rata warnanya kayak gitu. Iya, ada kemiripan. Iya, satu bapak kali ya. Satu bapak. Ya. Kali ya. Iya. Seperti itu. Cuman beda-beda kebutuhan loh. Beda-beda ini untuk ini. Berarti memang sampai saat ini arah suaranya ke sana, tapi kalau untuk bentuknya lebih ke mengarah bebas. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Ya. Saya lihat tadi barang-barangnya ada yang cukup unik ya, karena ada di satu apa namanya, di satu speaker itu one stop solution banget, udah ada mixernya, udah ada. Oh. Ini seperti yang dipakai ini apa nih? Vaksin series ini memang vaksin. Ya. Speakernya ada kayaknya. Ada tapi belum jadi itu boxnya ada tuh. Belum dirakit ya. Tipenya kayak gimana tuh? Model bentuknya? Itu kayak itu segi berapa tuh? Segi 6 ya? Segi 6. Point source berarti? Point source. Single 10 tadi? Single 10, tweeter di tengah, tweeternya gede dia. Voice coil 3 in. Tweeternya di tengah? Iya. Ini menarik ini. Itu saya bangun saat pandemi. Kalau saya bikin itu, tahun pandemi itu saya bikin itu, kemudian ini monitor ini. Oh, ini bikin sendiri juga? Iya, ada satu lagi monitor, barangnya ada. Ini buat recording berarti ya? Buat recording. Tapi untuk semua barangnya X9, komponennya sampai detik ini masih pakai sinar baja? Sinar baja. Full? Ada 1-2 yang tidak. Di subnya. Oke, 15 sama 18 tidak. Kalau atasnya semua sekarang full. Dulu saya masih awal-awal masih pakai BNC. Ya, Twitternya awal-awal BNC. Kemudian karena tidak kontinu barang di akhirnya saya beranikan full sekarang Twitter pakai sinar baja juga. Saya pikir tadi ini audio. Oh, ini ada audio kan? Saya pikir gitu tadi. Keren juga. Lalu, nah, pengerjaan kayunya sendiri dikerjakan sendiri langsung di warehouse di sini. Iya. Tadi di belakang sana itu. Iya. Kayunya, motongnya, tripleknya, pengecetan di situ. Oh, tripleknya. Pengerjaan besi, plat-plat gitu. Besi kita punya, ada pabrik kita di tempat lain. Oke. Ya, pabriknya orang sih. Ada kita rekanan ya kerjasama. Jadi semua frame-frame besi ya, di sana. Kita. Nah, untuk PCB-nya, elektronik di dalamnya. Di sini sendiri di ruangan itu tadi. Di ruangan crossover itu. Masuk. Wah. Boleh lah. Nanti khusus nunjukin ke netizen, kita akan liatin ruangannya. Di situ berarti semua ngerakitnya ya? Ngerakitnya di situ. Ngerakitnya semua di situ. Ngerakit di situ. Powernya sendiri ada ketentuan khusus nggak sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau saya tentukan, alangkah indahnya. Saya akan lebih seneng gitu loh. Tapi kan nggak bisa juga karena orang, terutama rental udah punya perangkat lama, belanjanya kan hanya atasnya saja, subnya saja, power udah punya mereka. Saya cuman kasih settingan aja, nih settingnya kayak gini. Gitu. Kalau project-project, kafe, gereja, nggak saya yang menentukan, pakai ini.
Oke, dananya kalau cukup. SOP-nya biasa ditentukan pakai apa? Power. Power. Bahasanya tidak begitu. Bahasanya saya pilih adalah power yang paling banyak beredar. Oke. Dan paling banyak si importir continue mendatangkan. Ya. Karena beresiko nanti saya arahkan ini tiba-tiba macet. Kasihan konsumen. Boleh nyebut merek? Boleh dong. Monggo silakan. Apa ya, ganti-ganti juga sih. Pak Ati dulu di Beki, si Om Felix ya toh. Tipe yang kelas apa? F1, F3, F5, untuk subnya F5 gitu. Dia berarti kelas, sampai kelas apa tuh? AB, H? Aku nggak ngerti kalau itu malah ya. Berarti apa? Ngertinya kelas D doang. Kelas D doang? Ya. Berarti apa aja berarti ya? Apa aja. Apa aja? Lalu RDW itu banyak banget karena saya nganggap dia simple ya, 4 channel dan pas banget untuk set ini. Satu power untuk LR sudah sub sama mid. Satu RDW yang biru itu yang 4 channel itu. 4 channel. Ya kadang ada pas lab juga Om si Adi teman kita. Gitu. Apalagi ya. Untuk power sendiri berarti sebetulnya ya sampai sekarang masih memang apa ya? Masih ngikutin lah ya, maksudnya apapun Iya. yang sudah mereka punya kalau rental ya. Iya, ada juga yang mereka punya duit, nggak mau dikasih yang gitu. Oh iya. GSC gitu. Powershop gitu. Powershop, ada, iya. Ada. Yang punya pakai Orang fanatik banget, orang-orang yang fanatik banget. Nggak mau, dia carikan yang terbagus. Gitu. Ada itu. sangar ya. pakai powershop gitu ya. Pengen tahu denger bunyi pakai powershop gitu. Ini udah berapa batang nih ya? Baru dua ya? Baru satu saya. Baru satu ya? Tapi Mas Sony, pengerjaannya semua sekarang masih under Mas Sony semua atau gimana? Dari komponen, kayu dan sebagainya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya masih Mas Sony yang turun tangan langsung atau mungkin sudah ada timnya? Oh, yang motong kayu? Sudah tim, semua tim. Saya gambar aja. Saya udah latihan anak gambar, tapi sangat beresiko lah ya, karena ini kan passion saya, idealisme saya, gambar skema PCB, gambar desain apa grill gitu kan, itu lebih saya sendiri. Saya pengennya mereka tinggal eksekutor, tinggal eksekusi, tinggal di iya. apa ya, tinggal di memperbanyak rangkai aja ya. Iya. Waduh, sebetulnya di era-era sekarang ini kesulitannya apa sih Mas? Brand lokal itu? Buat saya nggak ada sih. Sombong Ya ya? nggak sombong. Nggak ada sih ya. Dulu mungkin, kalau sekarang biasa aja lah ya. Kita ibarat kita punya produk, apapun produknya, kita nggak bisa menuntut pasar itu harus suka sama produk kita. Nggak bisa loh. Mau produk lu secanggih apapun, kita nggak bisa. Ya. Pembeli itu punya angan-angan sendiri. Ya. Tetapi dengan keyakinan itu mengalir saja, bahwa saya yakin apa yang saya bikin bagus. Ya buktinya sampai hari ini 10 tahun loh. Dan lokal 10 tahun. Seri-seri tertentu tuh bahkan udah ribuan unit. Are ya. Mungkin udah 2000. Waktu itu kita ngobrol sama channelnya Om Yosef CM itu kan udah 2.500 unit. Per hari ini udah lebih. Malioboro series itu. Malioboro series? Iya, pada waktu itu 2.500 unit tersebar di seluruh Indonesia. Bisa kan nggak pernah ngomong, ngapain ngomong-ngomong? Logonya pasti X-Line? Pasti X-Line. Mereka nggak pernah minta Mas ganti logonya? Tidak. Paling mereka nambah tempelan brand rental mereka di samping ya? Iya, di samping gitu. Logo mereka tidak, mereka bangga sekali. Karena kaos ini loh rebutan, sampai sekarang tuh masih orang nggak punya speakernya. Pengen punya kaos ya? Pengen punya kaosnya. Aku dapat berarti ntar. Pengen punya kaos. Iya, jawaban saya selalu gitu. Sorry ya, netizen. Saya belum bisa penuhi jawaban saya itu belum bikin, lupa terus saya mau bikin. Gitu loh. Bahkan saya nggak jual. Kalau mereka udah cinta sama saya kasih kok. Serius. Brand awareness-nya sampai segitu ya Mas ya? Serius. Orang udah sampai bangga pakai tuh. Bangga dia pakai kaosnya aja udah bangga gitu. Ini serius loh ya, bukan
Bukan gimmick ini. Bukan gimmick. Bukan gimmick. Ini juga bukan Saya kalau jualan jahat. itu laku banget. Cuman menghabiskan waktu saya, waktu teman-teman yang harusnya produksi gitu loh. Kecuali saya bikin divisi khusus merchandise gitu ya. Kecuali kayak gitu. Belum deh. Tapi untuk pangsa pasarnya sendiri sekarang udah sampai di mana, Mas? Ya, katakan kalau Indonesia hampir semua dari ujung ke ujung. Semua? Iya. Tapi masih masih alamilah ada beberapa kota. Ya, biasalah. Biasalah. Yang dia mandate sama merek apa gitu. Tapi secara umum ya dari Aceh sampai Papua tuh hampir semua kota ada. Hampir semua kota. Proyek tapi ya? Iya, rental ya proyek. Rental. Sangat ya. Gimana, lu tertarik nggak, kok? Mau bikin apa kan namanya? Chan Audio. Jogja itu kalau nggak salah untuk produk Malioboro series saja itu 17 rental. 17 Jogja doang, bukan Jawa Tengah ya. 17 rental. Sangat ya. Bali kira-kira 14 rental. Jawa Timur paling banyak. Jawa Timur banyak sekali. Biasa mereka datang ke sini belinya apa, Mas? Per sistem, minta per box nyicil satu-satu atau gimana? Biasanya sih pertama 4 box. 4 box, oke. Nggak ada lah, pertama 2 box tuh nggak ada. Pertama 4 box, repeat. Ya. 4 lagi, repeat 4 lagi. Gitu. Kadang ya repeat 2 lah, kadang mereka ada 2. Gitu. Nanti dia mau repeat, ngomong dulu kurang 3 bulan, Pak, duit saya belum cukup. 3 bulan lagi saya mau. Ada yang mau itu. Iya, ancang-ancang dulu. Kalau enggak ngincer kapan tanggal-tanggal istimewa ada diskon itu kan 17 Agustus. Dia tahan dulu. Enggak ada diskon. Enggak belanja nih, nunggu diskon terus sih gitu. Gitu ceritanya. Banyak berarti ya, Mas ya? Sampai udah keluar negeri ada pernah? Keluar negeri apa sih? Bukan ekspor, perorangan. Perorangan? Ya. Ada yang pengen punya produk X9 emang di luar negeri? Ya, sering, tapi saya biasanya nggak saya follow up karena ribet banget kan buat saya. Ya. Ribet banget. Tapi ada yang pernah punya? Ya, mana ya? Ya kalau timur-timur sih jelas, timur kafe ada, pakai. Timur-timur ya? Ya, timur ada. Oh iya, berarti. Tapi nggak lewat saya, nggak lewat seseorang, siapa gitu. Iya. Kalau luar negeri ya yang waktu kita pameran harus ditinggal itu, yang Pak Inyo itu ya, di Itali. Di Itali? Iya. Pameran dunia tapi bukan sound, ya. Tapi Indonesia pameran, kita propertinya, itu kan dihibahkan di sana, ditinggal. Seri ini yang kecil-kecil ini, di GM, nah seri itu. Oh, ini menginstalasi series ya, biasa udah ada. Ya ini yang masuk air nih. Kalau nggak pakai spekon tuh yang bisa tenggelam ke air tuh. Ini berarti bisa tenggelam ke air? Tenggelam ke air. Dimasukin dalam air bunyi? Masukin air bunyi. Serius, Mas? Disiram air segitu bro? Wah, disiram mah merem dia. Iya toh, orang tenggelam kok cuma disiram. Ceritain gimana? Maksudnya? Iya. Berarti ini juga sudah ini apa finishingnya juga beda ya? Apa tuh catnya juga ya? Catnya beda. Ya. Oh, Mas sampai nanti air, Mas? Iya, dia bisa. Dulu waktu saya uji, saya rendam ke air, dikasih batu dulu, kalau enggak kan ngambang terus ya. Iya. Kita bunyikan, ya, di ember sih, tenggelam kan dia, kita setel lagu. Seret, dia setelah 10 jam, air baru masuk. Loh. Tapi ya enggak full lah, masih separuhnya gini. Saya angkat ini kan kocok-kocok berat ya, tapi masih hidup ya. Mau cerita yang tadi nih. Suaranya gimana? Wah, tambah enak. Tambah enak. Tambah enak suaranya. Lah berarti speaker kalau misalkan mau bagus? Iya, kasih air aja dalamnya. Mau DNV kasih air, pasti lebih gila lagi tuh. Oh, iya. Ya. Mungkin ada yang ya gimana mungkin kok. Ini mau kita masukin air loh. Insyaallah. Ya, serius, ini serius. Jangan ditiru loh ya. Saya ngomong ini loh, lebih enak. Tapi kalau mau niru ya silakan, uji coba sendiri. Serius ini.
Tapi itu dia keunggulan. Ya, keunggulannya itu. Berarti ini Latar belakangnya apa saya bikin itu? Sebenarnya kan orang beli nggak mungkin toh mau dicemplungin buat apa. Betul. Saya bercerita saja bahwa kalau ini dijadikan speaker taman, di Bali kan banyak tuh kafe, hotel kan, speaker taman. Nggak perlu ditutup-tutup lagi, jelek estetikanya gitu. Biarin aja. Sekarang pertanyaannya, rusak nggak Pak? Ya pasti rusak lah, 3 tahun, 4 tahun kalah dengan matahari. betul. Tetapi dia itu banyak terjadi di pantai. Ini habis nih keropos kena karat. Iya. Dia masih bunyi terus. Masih bunyi terus. Tapi ini mainnya low impedance. Bisa low, bisa high. Bisa low, bisa high. Bisa low, bisa high. Oh, iya? Dia kalau Ini menarik. high, dia pakai ampli Toa ya, udahlah. Itu kan brand legend, kita sebut aja itu legend. Toa yang 240 apa ya seri. Dia bisa berapa watt? 10 biji. 10 biji. Satu power 10 biji ini. Main berapa watt? Ya dapatnya dibagi aja lah kira-kira. Dibagi aja. Iya. 240. Benar ternyata ya. High pedan. Keren. Ini juga banyak banget nih yang pakai. Kafe-kafe palingnya. Kafe-kafe. Terus ini apa nih? Itu MTA series. MTA, murah tapi enak. MTE. Murah banget ya. Murah banget ya. Pasangnya kena berapa? Ini nggak pernah naik nih sampai sekarang 750.000 per biji. Murah toh. Ini loh. 750.000. Wah dia keren, vokalnya keren banget tuh buat speak keren banget. 750.000. Ada yang ini tadi? Itu agak mahal. Dia 3 juta seperempat. Sepasang. Satu biji. Satu biji. Oh iya, anti air. Di mana-mana pasti anti air pasti lebih mahal. Ya kalau dia high pedansinya pakai Toa itu mampu 16 biji. Ini bisa hybrid. Satu Toa 16 biji speaker. Enak toh? Paralel doang. Ini biasanya kalau misalkan di emergency di tangga darurat pasti ada satu biasanya gitu. Ini bisa dipakai berarti ya. Tapi prakteknya kafe itu banyak pakai ini. Oh. Iya. Kemarin ada Nemplok sini. Om JM udah banyak pakai masjid-masjid di Jakarta pakai ini. JM lalu siapa? Tulus apa Tulus? Duh teman saya kok lupa tuh. Apa? Namanya Tulus. Nyepek berarti dia pakai ini. Ya gedung-gedung kafe di Bandung tuh yang Nusantara Kopi ya ada ya. Iya. Pakai ini semua. Oke. Semik. Murah ya. Murah tapi enak. Murah tapi enak. Oke, tadi jaringan penjualannya ternyata sudah banyak. Sudah se-Indonesia bisa kita bilang lah. Sudah dari se-Indonesia. ujung-ujung bahkan yang sana yang mana tuh? Ke arah Filipina tuh mana tuh? Pulau-pulau di sana tuh. Kalimantan. Ya, Kalimantan banyak banget. Tapi Mas, sebetulnya kalau ngomong kan X9 ini adalah sama-sama produk lokal, custom. Yang mana kita tahu bahwa pembuat box custom banyak. Iya. Banyak Apple. Banyak Apple, tapi sebenarnya membedakan X9 sama yang lain apa, Mas? Suara lah, pastilah. Pasti suaranya. Pasti suara. Udah dijamin. Ya berani lah, rajanya Clarity tuh X9. Sombong dikit loh. Iya nggak? Rajanya Clarity loh. Ya, sombong dikit ya. Harus sombong loh. Iya harus dong. Pegang barang. Kalau nggak Clarity ada yang salah. Tuningnya salah, powernya salah, di DLMS salah, atau pemaksaan. Ya toh, di boosting sendiri. Ya. Nanti kalau ketemu di luaran sono yang katanya Clarity, kok ini X9 nggak Clarity. Ada yang salah berarti. Kan gitu. Kalau keluar dari sini, jamin Clarity. Keluar dari sini. Gitu. Jamin Clarity. Ya, dari mana? Dari crossover. Jadi, ya semua dari crossovernya yang bisa begitu. Komponen apa saja bisa kita bikin Clarity. Kita nggak fanatik komponen. Oh, itu dia. Kelebihannya adalah, pokoknya kalau cari barang lokal, custom, yang bagus, pengen dapat clarity-nya, ya X10, gitu ya? Iyalah. Udah pasti. Pastilah. Ini. Harus dong. Ini yang iya, harus dong. Tapi Mas, sekarang ini kan banyak juga bahwa ini adalah penggemar lah, para penghobi gitu, banyak banget yang sekarang nih, apa ya, sound system adalah subwoofer. Itu gimana Mas menurut Mas? Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja kalau keyakinannya seperti itu. Karena sound system itu seperti agama, susah.
Iya toh. Ya silakan aja kalau sukanya gitu. Saya nggak mau mendebat yang gitu-gitu. Tetapi kita bicara secara umum. Ya. Pendengar itu adalah orang awam loh. Orang awam, bukan pendengar itu adalah rental atau pembuat, bukan. Betul. Penikmat itu adalah orang lain. Ya dijabarkan sendiri deh. Iya toh. Kalau saya ngomong nanti salah lagi. Berarti sah-sah aja ya? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Keyakinannya seperti itu. Ini yang enak itu yang nggak apa-apa, boleh. Boleh aja ya. Wah, ini dia deh, Mariaman. Oke Mas, nih sampai sekarang pencapaian terbesar mungkin yang pernah X9 capai apa ya? Ya, apa nih dari... Mungkin pernah masang di area-area presidensial atau mungkin pernah mendapatkan Sering, banyak, tapi nggak pernah apa ya, sesuatu banget lah buat saya biasa gitu loh. Ya kalau yang berkesan sekali buat saya, prosesnya ya kita ke Jerman, itu kan melalui adrenalin juga waktu kita dipanggil, suruh tes, itu kan adrenalin. Lolos enggak kayak gitu itu. Kemudian yang event yang gede ya kayak poco-poco yang di Monas itu. Iya. Ya itu sih biasa tapi unik karena speaker kita mengelilingi Monas itu. Itu X9 semua itu. 120 unit. Wih. Yang pasang siapa? Langsung dari sini? Enggak. Jadi rental para pemilik X9. Oh, kerjasama? Iya, jauh dari Pasuruan, dari Jogja, dari Klaten, Cilacap, semua kita kumpulin. Saya woro-woro aja di FB, di WA. Ini ada acara gini mau nggak? Gitu loh. Ada duitnya loh ini. Gitu. Memang ada duitnya, biaya transport segala macam. Tapi nggak gede. Ternyata antusias sekali. Jadi area Monas itu X9 semua itu. Unik toh. Brand lain bisa, sorry loh, bukan masalah hebat-hebat. Nggak bisa karena pasti jumlahnya nggak ada. Betul nggak? Ya, brand yang lebih top banyak lah. Cuman mungkin saat itu untuk ngumpulin jumlah ini mungkin yang nggak bisa. Iya. Gitu loh kira-kira ya. Misalnya DNB, 120 unit. Ya. Ampun. Bukan ada duitnya ini loh yang mau sewa nggak berani juga. Iya, itu bisa juga gitu. Ya. Nyewa doang. Berandai-andai itu kira-kira seperti itu. Ya kita bisa karena mereka. Saya terima kasih juga sama para pemilik, dia idealismenya tinggi dan dia sangat dia happy aja. Sukacita dia berangkat itu dengan tidur di lapangan. Gitu. Iya, ketemu semua para pemilik, saya hadir juga makan bareng gitu. Seneng. Makan murah-murah lah di warung-warung, seneng ya. Poco-poco itu tahun berapa ini? Itu. Antusias banget ya maksudnya. Antusias sekali. Dan solid loh para. Solid, antusias sekali. Bayangkan loh nyetir sendiri bawa pickup dari Pasuruan. Gitu. Coba di sini netizen yang mungkin punya produk X9, coba mungkin boleh di komen di bawah kira-kira produknya apa aja dan kalian dari mana? Cek di bawah langsung. Nanti komen di bawah diramein aja pokoknya. Cek absen dulu pengguna. Saya ngobrol ini lupa loh kalau ada kamera nih. Oh iya. Saya lupa loh ini. Mas Sony. Ya. Dari tadi ini kita ngebahas hal-hal yang seneng aja nih. Maksudnya dia perjuangan ya nggak semua senang sih. Cuma saya yakin membangun sebuah brand lokal ini pasti juga ada suka duka yang mungkin membekas banget gitu. Ya banyak. Duka ini kadang-kadang tipis sekali dengan lucu. Ya, duka tipis. Apa tuh? Batasnya tipis, deket sekali dengan lucu. Ya kita ngomong lucu dulu lah ya. Misalnya kayak ini, speaker yang masuk air. Gitu. Jangan dikira loh kita mulus, kita di pameran semek yang ditonton banyak orang, mati dia. Wih. Gimana? Mati. Iya. Malah nggak kena. Mati dia. Iya pas lagi kita demoin mati dia. Itu satu. Banyak lah. Ya ngeri-ngeri sedap kita. Kalau kita kilas balik kan jadi lucu. Tapi pada saat kejadian kan deg-degan juga kita. Dingin kaki. Ya terus pamer ini speaker LX. Saya ngomong nih, saya presentasi nih waktu di SMAC. Saya cerita.
Oh ya, saya lupa. Ini speaker ini punya kelebihan minim feedback. Dia setengah meter mic di depan dia. Nggak feedback? Baru feedback. Oh, baru feedback, oke. Setengah meter. Oke, gitu kan. Yes. Saya baru nengok gini. Wih, banyak orang itu. Gimana coba? Terus gimana, Mas? Aku ya cuek aja lah. Cuek aja lah. Karena saya yakin speaker ini memang seperti itu. Ya. Pada saat feedback ada kesalahan. Jadi si operator ini teman kita juga presetnya belum dipindah. Waktu saya ngomong masih pakai yang array yang jumlahnya banyak. Ya. Kan masih kenceng itu. Waktu saya mau demoin yang bijian masih posisi di itu. Saya cuek aja. Orangnya bilang, gitu. Ah, lu bilang, paling kagak beli. Iya. Sorry ya. Nah, itu sukanya itu soalnya kan. Beli itu pasti suka. Itu. Ya kenyataannya. Dukanya apa lagi? Dukanya apa ya? Ya ada yang banyak sih ya. Kayaknya nggak pas lah. Pernah nggak sih orang sampai nyerang gitu kayak, wah, X9 produk apa? Banyak lah. Beli, gitu. Banyak lah. Banyak. Malioboro, kita pakai horn tuh bikinan sendiri semua. Hornnya bikinan sendiri? Sendiri semua. Molding? Ada yang molding di sini, ada yang dia nggak molding karena pakai kayu. Iya, area kita itu semua pakai kayu. Nah, itu kayu itu diketawain, dihujat-hujat. Ketawain. Horn kok kayu gitu? Horn kayu. Ditipu oleh pembuatnya. Loh? Gitu. Ditipu oleh pembuatnya. Nggak laku nggak gitu. Itu Malioboro series yang terjual ribuan itu. Pada akhirnya toh sekarang ini saya lihat pada pakai kayu. Para pembuat banyak yang pakai kayu. Gitu. Tapi sebetulnya pada saat itu mikir orang pakai kayu, kenapa? Ya nggak masalah. Kita bahan tuh bebas-bebas saja. Ketika dia bisa menghasilkan frekuensi yang bagus, resonansi yang bagus, nggak masalah. Kalau kita melihat ke dunia audiopil ya, high end itu kan juga banyak pakai kayu. Pakai kayu betul. Nggak masalah. Pakai kayu. Nah, itu. Tapi Mas, kalau boleh aku bongkar sedikit, sedikit. Ini kan speaker kecil ini rata-rata kan kayu nih produknya nih. Kecuali ini kan ini kayu juga ya? Itu MDF. Ini MDF. Nah, tapi kan sebagian besar adalah produknya kayu. Tapi untuk kayu yang digunakan pakai kayu apa? Boleh mungkin dikasih tahu nggak? Boleh, kayu biasa aja. Awal mulanya saya beli di toko kita di sebelah sini. Sebelah sini? Iya. Dan kita apa namanya? Multiplex, ya rata-rata kita pakai yang 15 mili. Kecuali subwoofer yang 18 inci itu baru 18 mili yang kita pakai. Nah, si multiplex ini kita pakai merek, nah ini dicatat nih, kita pakai merek Mercy. Mercy loh. Ya, ada di toko banyak merek Mercy yang kita pakai dari dulu sampai sekarang. Sama. Kenapa? Dari dulu sampai sekarang sama. Sama. Dia rata-rata para pembuat itu yang dikejar adalah yang kayu keras sekali itu meranti itu kan. Keras sekali, kuat. Buat saya malah enggak. Bukan buat timbuk kali maksudnya. Buat lempar-lemparan mungkin fungsinya. Buat saya malah enggak, karena dia berat sekali. Kok kita kan semua ringan. Iya sih, tadi ringan banget. Resonansinya juga bagus gitu. Nah kalau meranti itu ada nggak bagusnya, tapi nggak boleh saya ngomong di sini. Yang jelas berat lah. Ya pasti minusnya berat lah ya. Karena sekarang biasanya bahkan sampai ya brand-brand ternama pun mereka sedang berlomba membuat sebuah speaker yang mana seringan mungkin, sepowerful mungkin. Itu kan. Iya. Kan? Iya. Nah ini saya lihat nih banyak speaker kecil. Terus speakernya juga menurut saya ada yang unik-unik. Tapi marketnya X9 ini sebetulnya ada di pasar apa sih? Audiopil masuk kah? Atau kayaknya sih semua pasar ada audiopil ya pasti nggak lolos lah kalau belum lolos. Ya home masuk kayak ini kan saya bikin backgroundnya kan studio monitor. Ya. Tetapi ketika kita gunakan di ruang tamu, ya tinggal di posting aja low-nya. Jadi dapat dengnya dapat. Kalau flat kan nggak enak toh. Tapi nggak masalah dia kita boosting gitu. Jadi nyaman kayak speaker rumahan itu yang ini. Tapi saya bangunnya adalah speaker flat ini. Studio monitor.
Yang versi murah, ada kakaknya ini yang lebih mahal ada. Ada lagi. Ada lagi, mungkin nggak keluar tadi. Oh. Dan belum saya pasarkan, saya tahan udah 2 tahun ini nggak saya pasarkan. Stok ada. Nantilah, belum sempet aja. Penjualan hingga garansinya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai penjualannya. Maksudnya orang datang ke sini berarti boleh per bijian, per piece atau per sistem berarti boleh-boleh aja ya? Boleh. Ada beberapa itu yang mau belanja 1 biji itu kadang-kadang ini mau dibongkar apa ya beli 1 biji. Kadang-kadang saya berpikir gitu. Nggak saya kasih ya, video minim 2 lah, sepasang lah. Gitu. Iya. Iya. Kecuali mungkin sudah punya extend sendiri kali ya. Iya. Punya produk di 1 mungkin nambah. Iya, nambah. Tapi untuk garansinya gimana? Produk lokal mungkin kan orang suka bilang, wah itu produk lokal, kamu garansinya susah, orangnya nggak mau tanggung jawab. Itu gimana? Ya enggak lah, kita ngomong ini dulu. Comparison sama brand-brand import ya. Import aja lah, import kan bisa. Ada nggak speaker garansi? Speaker ya? Ada nggak? Servis yang garansi. Nggak ada. Pasif loh ya, saya ngomong. Kalau aktif, pasti modulnya garansi. Kalau speaker pasif, nggak ada. Karena apa? Sekarang situ pembeli. Di sini kita tes. Diajar, tapi kan diajar di sini. Pulang, beli power sendiri. Kita nggak tahu powernya apa. Baru dibuka sekali, putus. Habis berapa kita kasih garansi mereka? Tapi kalau kayak gitu, apakah bisa dibantu dari Extend sendiri? Yo kalau dibantu pasti, apalagi para pemakai yang di Bali lah, kita kan dekat. Ya. Begitu bermasalah kering, kita kirim anak-anak. Paling tidak kita bantu pengganti sementaranya dulu. Ya. Apanya yang masalah gitu. Tapi rata-rata sih masalahnya bukan di speaker, rata-rata ya power. Eksternalnya ya? Ya, karena mereka di tepi pantai yang nggak pernah dirawat, ini udah banyak haremnya, kayak gitulah biasanya. Ya. Itu aja. Emang ya musuhnya emang gitu tricky aja sih ya. Sekuat-kuatnya speaker yang memang sudah water resist, biasanya emang selalu kalah sih. Cuman saya pernah berhayal juga bahwa Extend ini kalau bisa garansinya seumur hidup. Keren toh? Kalah dong dia. Iya toh? Dia aja 5 tahun. Kalah ya. Baru berangan-angan seperti itu. Oh, iya. Kenapa tidak gitu loh? Seumur hidup. Seumur hidup. Kenapa tidak? Digantiin. Semua bapak diganti. Takutnya naik. Tapi siap nggak harganya naik kan gitu loh? Iya toh? Harganya tinggi dulu ya, saya simpen dulu deposito buat persiapan mereka yang putus-putus itu kan gitu. Siap nggak gitu loh. Iya. Ada harga, ada kualitas lah memang. Karena DNB juga dia nggak usah ngomong DNB lah, tapi produk-produk sekelas DNB yang punya garansi 5 tahun bahkan ya itu udah kayak naik mobil Mercy Pak. Iya. Tinggal isi bensin doang. Itu tinggal pakai doang itu. Saya mau tanya gantian nih. DNB pasif atau aktif? Yang gede-gede versi gede. Pasif toh. Ya, kita juga sering debatkan itu. Tapi DNB emang nggak ada aktif masih karena DNB pakai preset kan. Kita sering debatkan itu. Kalau saya jelas pasif lah. Kalau saya jelas pasif. Nggak akan pernah ngebuat speaker aktif. Bisa saja. Tapi sekarang kan sudah. Tapi versi saya toh. Ya. Bisa disebut aktif juga. Bisa disebut aktif lah. 5 menit on ya nggak? Penting 5 menit mah, 5 menit mah udah sama ngeset itu mah. Kalau tinggal nyolok doang mah nggak sampai semenit itu juga. Turun dari mobil, colok, wireless sudah ada, tinggal cek kan gitu aja. Yang ini loh versi ini, langsung bunyi. Ini juga ya. Ini kegelisahan saya ini, saya udah jenuh dengan area itu yang saya jenuh. Apa sih sesuatu? Bukan saya pribadi, tapi saya membangun emosi, membangun mental teman-teman audio Indonesia gitu loh. Ayolah bikin sesuatu yang nggak itu aja. Gitu. Tapi pasti kan bakal ditentang banyak orang dulu. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Itu yang asik, viral nanti kali. Kontroversial. Enggak lah. Sesuatu yang simple, kenapa tidak? Pasti disambut baik lah. Jangan ngomong harga ya. Harga kan kembali ke masing-masing. Kalau lu nggak bisa beli, jangan menghujat kan gitu. Nah, ya toh? Itu dia. Mahal. Lokal kok mahal, ngomong gitu Pak. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus fair. Gitu loh.
Saya pun sama ketika Toa, buat saya hormat loh. Legend loh itu. Ya. Legend di beberapa negara dari tahun berapa, saya hormat. Hormat apanya? Sistem mereka dari awal membangun dulu itu loh. Masuk ke pasar bagaimana trik-triknya. Bukan mereka nggak bisa bikin speaker bagus loh, jangan salah. Salah kita lah, mereka hebat. Cuman mereka membidik di pasar itu kan gitu. Ya, ya. Tuh, kita harus belajar ke brand-brand legend lah, Behringer. Ya. Seperti apa dulu? Barangnya murah-murah, banyak sekali. Ya tahu sendirilah kalau murah kadang mixer itu cepat aus. Tetapi mereka melalui jalur itu, dia bisa beli perusahaan lain. Ada tahu loh, Midas dibeli kan? Iya toh. Itu apa ya? Prinsip saya seperti itu. Prinsip saya seperti itu. Iya juga sih, tapi memang ya, produk-produk pendahulu sih memang udah banyak risetnya lah. Iya. Pasti semuanya sudah diukur. Iya. Ya, kalau beli harga murah ya jangan terlalu berharap yang bagaimana banget gitu loh. Ya, yang jelas kita beli sesuai kebutuhan. Kita beli speaker seri apa, untuk dipakai apa. Jangan ketika kita salah pengaplikasiannya kita menyalahkan barang. Ya. Misalnya baru mampu beli 2 kiri 2 kanan, dihajar di lapangan, pedot-pedot terus, jelek produknya. Nggak begitu dong. Gitu. Ini yang perlu kita edukasi kan, hal-hal seperti itu. Iya. Tapi sekarang sudah menjadi brand dan sudah ngebuat sendiri, masih jalan rantau? Ya kagak lah. 2013 saya udah langsung stop, saya jual semua barang-barang saya. 2013 saya launching, barang saya jual semua. HK itu saya jual, Prima saya jual, genset, truk saya jual semua. Saya fokus. Kenapa? Bumerang dong. Tadi yang kita cerita, saya jualan, saya rental. Ya kalah semua, saya menang terus dong kalau patching. Iya. Ya toh. Orang minta 20.000, saya bawain 40.000 ya suka-suka saya toh. Iya. Orang saya produksi. Gitu. Intinya seperti itu. Waduh. Orang nggak mau beli nanti. Nanti saya beli produkmu, ketemu nih kita perang harga. Ya, tapi memang itu yang banyak terjadi pada akhirnya ya. Karena brand-brand, contoh ya brand-brand yang sudah ada namanya. Sekarang kalau ketemu di lapangan, rental udah pasti gontok-gontokan pas. Iya. Harga udah pasti perang harga semua. Dominan harga speknya sama, bahkan mungkin dilebihin gitu. Iya. Jadi, nih, ya. X9 ini kan sudah banyak penggunanya. Sampai sekarang kerjasamanya barang rental gimana? Barang-barang para penggunanya? Maksudnya seperti apa nih? Maksudnya apakah ada mungkin pertemuan setahun sekali para pengguna X9? Ini belum sempet. Cuman kita punya grup WA. Kira-kira mungkin sekitar 125 anggota adalah seluruh Indonesia. Tapi biasalah, nggak aktif semua. Ada yang rajin, ada yang ngintip doang, gitu ada. Tetapi menarik ini buat saya dan buat para anggota. Hampir hari Senin atau hari Minggu itu posting event-event mereka. Ya, artis ini, pengajian ini, ada di grup WA kita. Baru situ. Saya punya angan-angan tuh festival X9. Kita kumpulin, tidak yang heboh, pasang jumlah banyak, enggak. Sub 2 biji, mid 1 biji doang. Jadi mereka nggak repot mau bawa tuh, nggak repot. Kita kumpulin di mana, di Jogja atau di mana, di pantai atau di mana. Kita festival. Clarity dan SPL kata. Tapi barangnya cuma itu aja. Seru itu kali. Panjang, iya. Seru. Panjang itu. Edukasi ke inilah, tuning Clarity lah gitu. Iya. Barangkanya berbeda tapi hasilnya bisa Iya. cakep gitu. Ini angan-angan saya seperti itu. Gimana, setuju nggak? Iya. Nah. Biasanya orang SPL Iya, tapi hadiahnya harus gede dong, ya nggak? Iya. Apa? Mungkin. Nggak masalah hadiah mah. Iya. Saya udah tahu kan itu kolom lah kan. Kita nggak festival aja sering
kasih hadiah kok. Nah, Iya. itu dia. Mas Odi, sekarang X9 sendiri lagi sedang mengejar apa, Mas? Mungkin mau ada launching produk baru di tahun-tahun ini? Biasanya setelah tahun 2000 berapa ya? Dari 17 ke sini tuh sejak Malioboro Series kita nggak pernah launching. Oke. Begitu bikin jadi diminati berjalan gitu. Loh, sombong. Biasanya seperti itu. Cuman sekarang apa aja yang dibuat? bukan sombong. Artinya begini. Biasanya tahapan kita begitu kayak ini jadi ya. Kita tes tiap hari sini, dengerin terus. Nanti kita uji live organ tunggal dulu. Kita ada tempat di Kute live, ada penonton organ tunggal di resto kita. Setelah itu baru biasanya saya panggil band. Kita live band, bikin acara apa kayak ya, undang tamu juga, makan band, minum. Kalau makan nggak ada minumnya gimana? Ya tak? Berarti ntar memang rencana ini akan ada pengen nyobain produk lagi ya? Ya, tapi saya selalu berpikir yang beda lah, jangan kan semua kan udah saya coba dari yang kecil, yang kolom, yang masuk air segala macam udah. Vaksin series yang semuanya menurut saya unik. Yang di luaran tuh belum lah, bukannya belum ada, mungkin ada, belum booming gitu. Itu tantangan saya seperti itu. Nah sekarang ini saya lagi asik yang bikin aktif apa nih, aktif apa ya, super apa tadi? Super compact istilah saya itu. Turun dari mobil, dorong, solok ke listrik, kabelnya udah saya panjangin. Jadi nggak, saya kasih 10 meter ya, nggak cari lagi, mana kabelnya, nggak perlu. Tarik, colok listrik, wireless sudah ada, langsung tes 1, 2, 3. Nah input kan terserah, mau gitar, mau drum terserah. Tapi kan lebih cepat, memangkas berapa jam itu. Oke. Speaker yang ini, yang sudah dibuat ini? Ya. Kisaran harga berapa nih? Karena tadi udah ada wirelessnya, komplit. Boleh toh? Boleh dong. Wah. Mungkin boleh nggak kira-kira? Kalau saya nanya harga ini. Ya boleh-boleh aja. Ini saya jual sepasang 185 juta. 185 juta. Gimana? So, ini dua sisi apa ya? Sementara orang kalau kita jual murah pasti nggak bagus. Kita bikin bagus, mahal. Tapi harus kita coba. 185 juta. Dia powernya, dia masih ada include 6 unit floor monitor. Oh, satu setnya seperti itu ya? Seperti itu. Tinggal colok aja. Floor monitor kayak gini? Ya, kayak gini. 6 unit. Semua powernya udah di situ semua? Udah di situ semua. DLMS di situ semua. Jadi setiap channel monitor dia melewati DLMS, nggak dari aux doang. Oh. Keamanan dong. Iya. Kalau lewat aux, lewat mixer kan bisa diutak-utik suka. Nah, bermasalah nanti. Tapi kalau ditanam di DLMS, ganti orang pun dia tetap risetnya tetap itu. Itu ide-ide saya yang idealisme saya terjemahkan ke ini. Paham? Paham, ini soalnya terlalu murah kali ya. Sangar loh, 185 juta. 185 juta. Jadi ini sudah laku? Ini barangnya orang ini. Ini barangnya orang. Ya, mau saya tuning lagi. Ini barangnya orang. Mau dicuning lagi. Salah satu kafe di Bali. Mungkin boleh dibocorin sedikit netizen untuk komponennya sendiri, speknya. Speakernya ada berapa unit juga? Speaker ya subnya 15 inci kali 2. Atasnya middle-nya 12 inci, tweeternya gede, voice coil 2,5 inci. 2,5 inci. Iya. Bisa sampai berapa dB loh? Saya belum coba. Ya, hari-hari inilah saya mau hajar dulu. Ini masih anget-anget sekali nih baru. Iya. Tapi ini untuk apa namanya? Live band mumpuni banget. Jangankan yang itu, ini aja bisa kok. Iya toh? Iya juga sih. Pastilah kalau saya orientasinya pasti harus bisa live band.
harus. Karena saya suka nge-band juga gitu loh. Iya. Wah, Mas Sony, thank you banget udah diajak muter-muter ke semua bagian dari X9 sendiri. Kita juga sudah sharing-sharing, Mas. Iya. Thank you banget ilmu-ilmunya, thank you banget obrolannya, waktunya juga, dan thank you banget. Sama-sama. Ini luar biasa. Kedepannya kira-kira X9 bakal ada lagi nggak, Mas, di Eropa, Mas? Ada rencana lagi nggak? Saya pengen ke Amerika, versi apa tuh satunya ya? Yang versi Amerika itu apa? Amerika apa kok? Apa? Nem. Saya pengen itu. Saya pengen. Harus dong, harus punya cita-cita dong. Ya. Harus. Semoga harus. tercapai, Mas. Amin. Dalam waktu-waktu dekat. Amin. Jadi siapa tahu mungkin nerima investor nggak, Mas, kira-kira, Mas? Kalau ada yang mau investor, Mas. Boleh. Wah, itu dia tuh. Langsung aja ya. Langsung hubungi Boleh aja. Pak Sony. X9 Pro Audio ada di Bali, datang aja deh, mendingan deh kalau udah soal itu deh gue angkat tangan deh. Tapi pokoknya yang bisa sama-sama berkembang dan sama-sama bisa memajukan. Memajukan, nomor satu kan itu. Betul, bisa sama-sama memajukan Pro Audio di Indonesia pastinya. Jadi Mas Sony ya. Wah, thank you banget juga netizen yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, komen, dan like, share sebanyak-banyaknya juga supaya banyak orang yang mungkin pengen belajar menjadi punya motivasi. Satu hal, Mas, sedikit sedikit masukan. Ya. Buat para netizen yang mungkin ingin memulai nih, mereka mungkin lagi ngebuat produk, Mas, atau produk, mereka nih, aduh, saya ini sebetulnya juga buat produk, Mas, tapi kok kayaknya barang saya nggak orang minati. Ada nggak sih, Mas, wejangannya gitu? Ya, paling sering kalau yang konsultasi ke saya kan banyak. Biasanya minta belajar crossover. Tetapi mereka terlalu tinggi, yang diinginkan terlalu tinggi. Bikin linear kayak gitu. Saya sarankan, lu belajar bikin crossover dari yang simple dulu. Katakan single 6 inci Twitternya Doom dulu. Belajar dari yang gitu-gitu dulu. Satu. Kedua, tadi yang saya bilang apa nih, bahasanya apa ya? Jangan berambisi untuk bikin sesuatu yang heboh dulu lah. Dilalui dari yang kecil-kecil dulu, belajar dulu sampai sempurna. Jangan terpaku dengan baru bisa belajar smart life. Ya. Dia ambisi untuk mencapai target, gambarnya lurus, belum tentu enak di telinga. Karena masih banyak parameter-parameter yang harus dipelajari. Lurus belum tentu enak di telinga. Belum tentu enak di telinga. Ya toh. Hidup kalau lurus gimana? Nah, Kurang berwarna kali ya? bener, Mas. Rada guyu sih, Teh. Iya. Lurus serius. Itu. Buat saya. Ya. Nggak tahu pendapat orang lain kan bisa beda. Tapi ada lagi mungkin, Mas, wejangan lainnya, membangun sebuah brand. Membangun sebuah brand, ya rata-rata mereka takut dengan modal. Makanya saya punya modal. Kagak, dulu nggak punya modal. Keberanian aja. Keberanian tapi punya alasan. Harus kuat alasannya apa. Keberanian doang nggak bisa. Malu ntar ya. Harus berani tapi alasannya kuat. Contohnya ya kayak Elik tadi, saya berani statement. Kolom yang bisa jadi linear, ya saya buktikan memang udah konsernya Kotak, konsernya siapa? Senloko, udah banyak pakai kemana-mana. Seperti itulah. Wah, ini thank you banget, Mas Sony. 3 poin ya, itu udah penting. Ya, rata-rata takut, wah modalnya banyak. Enggak lah, jangan mikir itu. Kamu serius dulu, belajar dulu. Gitu. Ya modal kan kalau mau serius buka pabrik, ya. Tahapannya kan nggak begitu. Betul. Iya. Betul. Berarti intinya siapapun yang ingin memulai, belajar yang benar, terus punya ambisi yang kuat. Iya. Dan pilih-pilihlah konten YouTube channel karena di situ banyak sekali. Banyak sekali harus dipilih-pilih yang benar-benar ini serius loh, ini enggak. Nah, biasanya yang serius penontonnya sedikit, betul nggak? Udah guyu Siti, Mas. Iya kan? Kalau puyuh Siti. Iya kan? Betul. Konten YouTube yang mengulas audio yang serius, penontonnya sedikit.
Contohnya? Ada deh teman-teman kita. Ada teman-teman kita sendiri. Tapi mereka konsisten. Saya hormat. Mereka konsisten. Kenapa? Mereka orang-orang yang mau membagikan dan mau mengedukasi. Saya hormat itu. Teman-teman kita sendiri dah banyak kok. Iya. Tahu lah kita lah. Iya. Siapa ya kira-kira ya? Jadi untuk konten-konten pro audio, pokoknya kalau Netflix tahu konten pro audio, sharing, belajar, wah ini pokoknya berani adalah pusat nomor 1, podcast nomor 1, podcast audio nomor 1 di Indonesia. Yang lainnya ngikut-ngikut. Itu saya declare aja sih, karena emang gak ada yang mau declare, Bang. Kita kalau nggak gini, Mas, nanti nggak viral. Harus bisa berani melawan arah gitu, Mas. Karena belum ada yang pernah declare podcast nomor 1, ya kita declare duluan lah. Kalau kita adalah podcast nomor 1, audio nomor 1 di Indonesia. Juara Clarity, statement kayak gitu tuh statement gila loh. Juara Clarity lo, bayangin lo. Dari Clarity ingatnya X9. Thank you banget Pak Tony. Thank you banget. Sama-sama. Untuk masukannya. Sama-sama. Sehat terus, semoga amin. Mimpi-mimpinya semuanya bisa tercapai dalam waktu dekat. Amin. Dan amin. ditunggu untuk launching produknya juga. Siap, ya. Semoga X9 kedepannya makin sukses terus. Ya, amin. Untuk semua, thank you banget buat Satrio dan sampai jumpa di konten berani selanjutnya. Thank you.